Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ومن سار على نهجه واقتفى. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقل ربي زدني علما. وقال ابن عطاء الله السكندري: Man lam takun lahu bidayah muhriqah, lam takun lahu nihayah musyriqah. Yang saya hormati dan Allah muliakan para sesepuh, para tokoh, para senior yang ada di bumi mutiara ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur, memudahkan segala urusan, dan juga diberkahi dalam segala aktivitasnya. Dilancarkan rezekinya, anak-anak semuanya dimudahkan untuk menjadi hafid ataupun hafizah ataupun cita-citanya Allah berikan jalan. Juga yang saya hormati dan Allah muliakan para pengurus masjid, wabil khusus Bapak Ketua DKM dan juga para pengurus semuanya. Mudah-mudahan Allah selalu membimbing, Allah juga selalu memberikan kemudahan dalam setiap urusan. Allahumma amin. Bapak yang saya hormati dan Allah muliakan, rasa-rasanya kita ini hidup di dunia ini dalam artian kalau tidak senang pasti sedih, betul ya? Kalau tidak senang pasti sedih, artinya ya bahagia ataupun sedih. Begitu juga kelak di kehidupan akhirat. Kalau tidak masuk surga, naudzubillah, dia masuk neraka. Makanya salah seorang, boleh dikatakan sebagai tabi'in, yaitu Khalifah Umar bin Abdul Aziz rahimahullah. Jumhur ulama, mayoritas ulama mengatakan beliau ini menjadi salah satu khalifah yang kelima setelah siapa? Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Ketika beliau dilantik menjadi khalifah dari Bani atau Daulah Umayyah ketika itu, apa yang pertama kali beliau sampaikan di depan kaumnya? Waktu itu hadir salah seorang ulama besar, bisa dikatakan sebagai sultanul ulama, rajanya para alim ulama ketika itu, karena beliau bukan seorang hafid dalam Quran, tapi juga sebagai amirul mukminin dalam ilmu hadis. Ribuan hadis beliau hafal. Kalau saya sekarang mungkin hafal, keluar dari masjid lupa. Tapi beliau Masya Allah ya. Makanya mungkin kadang-kadang kita harus berdoa sama Allah untuk diberikan, ya Allah, karuniakan kepada saya ilmu yang seperti Kau karuniakan kepada Abu Hurairah. Betul. Ilmu la yunsa, ilmu yang tidak pernah lupa. Allah. Nah, apa yang dikatakan oleh Umar bin Abdul Aziz? Beliau katakan apa? Ketika beliau dilantik atau dijadikan sebagai khalifah ketika itu,
Dia berkata, inni akhafun nar. Saya takut apa? Api neraka. Allah. Inni akhafun nar. Kalau kita bayangkan dalam artian ketika kita dipilih, kita akan menyampaikan visi misi bangsanya ke depan. Betul ya? Kita akan berlaku seperti ini dan sebagainya. Tapi beliau dari belakang. Artinya, ya setelah beliau wafat hanya 2 tempat. Imam masuk surga dalam keadaan bahagia, atau masuk neraka dalam keadaan sedih. Seperti itu. Inni akhafun. Padahal jarak perkataan beliau dengan mengatakan ini akhafun sampai kepada wafat beliau kurang lebih hanya berapa tahun? 2,5 tahun. 2,5 tahun. Tidak ada yang tahu bahwa beliau akan wafat sangat cepat. Tapi dengan izin Allah, dalam waktu 2,5 tahun itu beliau mampu apa? Menjadikan daulah Bani Umayyah atau masyarakat dan rakyat ketika itu tidak ada satupun yang menjadi apa? Mustahik zakat. Allah. Mudah-mudahan ada di antara kita semua yang menganugerahkan sifat khauf kepada Allah, sehingga merasa dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa in lam takun tarah fa innahu ya. Kalau seandainya kita tidak mampu melihat Allah, maka Allah melihat kita. Itu derajat ihsan, ma'rifatullah. Bahkan sebagian ulama sufi mengatakan sebagai apa? Musyahadah. Tingkatan yang paling tinggi. Kemudian kalau kita lihat salah satu dari diciptakan kita sebagai manusia adalah untuk apa? Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Ya nanti sama-sama mungkin Qur'annya kita baca ya. Jadi biar tahu letak posisi Qur'annya itu di mana. Ya, gitu kan. Digede presentasi fontnya. Tahu fontnya. Presentasenya aja Ustaz. Presentasenya. Kanan bawah. Di bawah. Udah. Ya, baru. Jadi salah satu Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita di dunia ini kan tujuannya adalah wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun, untuk beribadah kepada Allah. Tidaklah semata-mata Allah menurunkan kita ke dunia ini sebagaimana dalam surat Al-Baqarah, wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Adam. Kemudian di ayat yang lain, wa idh qulna lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Khalifah. Kita kan di muka bumi ini sebagai apa? Khalifah. Khalifah itu bisa diartikan sebagai apa? Pengganti. Sebagai Khalifatullah fil ardh. Tujuan daripada Khalifatullah fil ardh itu adalah memakmurkan apa? Bumi. Kemudian ketika kita disuruh oleh Allah untuk memakmurkan bumi, otomatis Allah memberikan kepada kita sebuah gaib. Gaib itu adalah pengarah bahasanya. Maka diutuslah Rasulullah SAW dengan apa? Al-Quran dan As-Sunnah. Al-Quran dan As-Sunnah. Quran ini kalau kita lihat dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas, tidak ada satupun cacat di dalamnya. Tidak ada satupun cacat yang ada di dalam Al-Quran. Bahkan di dalam Al-Quran semua yang berkaitan dengan kita sebagai makhluk hidup ada. Baik itu mau berkaitan dengan masalah akidah, ibadah,
atau apapun juga. Ada seperti itu. Begitu juga apa? Sunnah. Baik itu yang bersifat qaul, perkataan Rasul, ataupun fi'li, perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tujuannya apa? Nah, tujuan dari diberikannya kita dua pedoman itu, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Apa kira-kira Bapak? Yaitu untuk agar kita bahagia di dunia dan juga di akhirat. Itu kan bukan tujuan kita, semuanya ingin bahagia. Karena terkadang begini Pak, ada orang yang mungkin kelihatan oleh kita dia calon ahli surga, berarti bahagia dia di akhirat, tapi mohon maaf kurang beruntung ketika di dunia. Begitu juga sebaliknya, ketika beliau ataupun orang tersebut itu turun dari mobilnya, kemudian rumahnya pakai eskalator, bahkan pakai lift. Istri alhamdulillah 4 misalnya seperti itu, lengkap semuanya, tapi mohon maaf jarang ke masjid. Sholat titir, tahu mungkin titir, zuhur masuk ke asar, asar masuk ke maghrib, seperti itu. Wallahu a'lam. Bisa jadi beliau beruntung apa di dunia, tapi belum tentu beliau beruntung apa di akhirat. Nah, kita ingin istilahnya bagaimana saya, Bapak semua di sini juga tentram, aman, bahagia masuk surga, bahagia di dunia juga bahagia di akhirat. Dalam hal ini, kalau kita lihat di dalam Al-Quran, terkadang begini, ada sebagian paham Brahmanisme, mereka atau Brahmanisme di India mereka tidak peduli dengan apa yang namanya dunia. Bahkan mohon maaf dulu ahli sufa, orang-orang sufi, gitu kan. Bahkan Abu Hurairah radhiyallahu anhu juga termasuk ahli sufa, berdiam diri di masjid, tidak kemana-mana, seolah-olah yang mungkin rezeki ditanggung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meninggalkan apa? Dunia. Yang mereka kejar apa? Akhirat. Ada juga yang bersifat apa? Materialis, seperti di barat, kejar dunia, semua dikejar, sedangkan apa? Akhirat ditinggalkan. Ada mungkin yang berpaham qadariyah, yang hanya apa? Dunia dikejar terus, sehingga Allah ditinggalkan akhirat. Ada yang bersifat madhab atau pemahaman kaum Jabariyah, yang hanya apa? Mengandalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa dunia diusahakan. Tapi alhamdulillah kita ahlu sunnah wal jamaah. Nah, di sini sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala kurang lebih sampai 115 kali menyebutkan di dalam Al-Quran hubungan kaitan antara dunia dan akhirat tersebut. Sampai 115 kali. Salah satunya dalam surat Al-Baqarah ayat 200 sampai 201, Allah berfirman, فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَقٍ وَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. Jadi kalau kita, mohon maaf ya, ada mungkin sebagian dari kita hanya mengejar dunia saja, maka tidak ada nasib, tidak ada nasib ataupun bagian dia di akhirat. Padahal dalam sebuah hadis dikatakan apa? Inna mawdi'as sud fil jannah khairum minad dunya wa ma fiha. Saya kurang paham di sini dalam artian mungkin ada Bapak mungkin biasa mengamalkan yang kita mungkin tidak tahu. Ada amalan-amalan yang diamalkan oleh Bapak di sini, seperti misalnya sholawat ketika hari Jumat, wabtagu ilaihi wasilah, kejar wasilah, apa saja untuk mendekatkan diri kepada Allah.
Inna mawdi'an sulbil jannah khairun minad dunya wa ma fiha. Kalau kita mengejar dunia terus kemudian akhirat ditinggalkan, padahal akhirat sud itu ini Pak, cambuk. Ya. Mungkin hanya nggak sampai 1 meter cambuk itu. Tetapi kemuliaan ataupun keagungan tempat di akhirat walaupun hanya sebesar 1 meter itu lebih apa? Mulia dunia dan seisinya. Lebih mulia daripada dunia dan seisinya. Itu yang pertama. Ada juga yang mengatakan wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, ini yang dikatakan sebagai apa? Manda al-kayyis mandana nafsahu wa 'amila lima ba'da maut. Orang yang cerdas itu ya dia bukan hanya memikirkan haliah dunia saja, tapi juga akhirat dia kejar. Wa 'amila lima ba'da maut. Wa 'amila, dan dia mengerjakan hal-hal yang berkaitan dengan masalah akhirat juga. Ini salah satunya. Banyak sekali yang berkaitan masalah dunia dan akhirat sampai Allah menyebut kurang lebih sekitar 115 kali di dalam Al-Quran. Kemudian nah ini dalilnya tadi hadis yang mengatakan bahwa maudhi'u fil jannah khairun minad dunya wa ma fiha. Jadi walaupun mungkin kita ya beramal, ya mungkin orang tidak tahu kalau kita beramal apa, sholawat, sedekah. Terkadang ada amal-amal khusus yang tidak diketahui oleh orang, yang hanya kita tahu dari kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak menjadi masalah. Kemudian di sini juga dijelaskan yang namanya dunia ataupun yang tempat kita tinggal, sebisa mungkin kita betul-betul berusaha dan berijtihad untuk bisa berbuat amal baik. Karena kenapa? Karena ma baina umur umat manusia ini, umat Nabi Muhammad SAW. Kalau mungkin sekarang usia kita tidak lebih daripada 40 tahun. Sekarang bisa saya 40 tahun atau 35. Umur umat Nabi Muhammad itu ma baina sitti ila sab'in. Ya, antara 60 sampai 70. Kalau misalnya sekarang kita udah umur 73 atau 75, itu namanya bonus. Ya, itu namanya bonus. Ya. Makanya mudah-mudahan ya dalam artian ketika usia kita sekarang sudah masuk 40 atau 50 atau bahkan 60 ya, menjadi warning buat kita untuk bisa berbuat lebih banyak lagi. Bagaimana? Ya. Sekarang apakah betul dalam artian dengan usia yang ada, apakah kita bisa mengetahui suatu saat di mana letak kita? Tempat kembali. Tempat kembali kita nanti apakah kita akan tahu di mana? Di surga atau neraka? Maka kata Rasulullah SAW, kullu ya'malu ala syakilati. Kullu ya'malu ala syakilati. Kita hanya diwajibkan apa? Untuk beribadah, berbuat lebih banyak. Karena kenapa? Kullu muyassarun lima khuliqa. Setiap dari kita itu, ya Pak, itu sudah ditentukan kalau dalam qadarnya, betul kan? Nah, kalau kita ingin mengetahui tempat, ya, wallahu a'lam dalam artinya, di mana suatu saat kita ke surga ataupun nauzubillah ya, ke neraka, maka mungkin bisa lihat dari apa? Sekarang. Bisa dilihat dari sekarang. Kullu muyassarun lima khuliqa. Setiap segala sesuatu dari kita itu dipermudah. Kalau seandainya kita kebiasaan alhamdulillah baik gitu kan. Bangun subuh, kemudian sholat berjamaah. Setelah sholat berjamaah baca Quran, dengar kajian dan sebagainya.
itu hampir setiap hari kita lakukan, insya Allah mudah-mudahan dicatat sebagai amal kebaikan. Tapi kalau seandainya sebaliknya, sebelum tidur pergi kemana, pergi keluar seperti itu kan. Kalau saya pribadi ya tinggal di daerah Pangandaran. Pangandaran ini, masya Allah ya, kadang keluar apalagi ke pantai tidak sengaja banyak ada banyak turis dan sebagainya ya. Masya Allah, ujian sangat berat kayak gitu kan, sangat berat. Makanya diusahakan untuk apa, godul basar ya kalau melihat hal seperti itu. Kullu muyassar lima khuliqa. Sebagaimana Allah berfirman, wa man aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Untuk terus apa? Tazkiyatun nufus seperti itu. Nah, di sini kan sudah ditetapkan ya di dalam hadisnya, ma minkum min ahadin illa qad kutiba maq'adahu minan nar wa maq'adahu minal jannah. Ya kan? Jadi setiap dari kita ini sudah ditetapkan dalam artian apakah mohon maaf masuk neraka ataukah masuk surga. Kemudian kalau ya Rasulullah, afala nattaqiu ala kitabina wa nadawul amal. Kalau seandainya kita sudah tahu tempat kita di mana, ya sudah ya Rasulullah, kita bertawakal saja. Dan kita tinggalkan apa? Pekerjaan. Maka kata Rasulullah, ya'malu fakullu muyassarun lima khuliqa. Kerjakan aja, karena kita tidak tahu sesuatu hal yang gaib. Bahkan Rasulullah SAW sendiri tidak tahu apakah beliau masuk surga ataupun lewat neraka. Tapi insya Allah dalam artian Rasulullah sudah menjadi masuk surga seperti itu. Amma man kana min ahli sa'adah fayassiru li'amali ahli sa'adah, wa amma man kana min ahli syaqawa fayassiru li'amali syaqawa. Jadi kalau memang dia Allah takdirkan untuk masuk surga, maka Allah mudahkan. Bahasanya di sini fayassir. Jadi ada namanya taufik. Ya ini yang agak berat gitu kan, yang namanya taufik. Contoh misalnya taufik itu seperti ini. Kita ingin sholat malam tahajud, ya kan? Tetapi Allah mungkin belum berkehendak. Walaupun kita sudah dibangunkan oleh bel 3:30, ya, tetapi Allah tidak berkehendak, maka tidak terjadi. Seperti itu kan. Taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini dengan siwal fayassir, dimudahkan bahasanya langsung dari Allah. Ya Mali Aisyah. Makanya di sini betul-betul minta kepada Allah dalam sebuah ayat dikatakan ya, Allahumma stakhdimna wa la tastabdilna. Allahumma stakhdimna wa la tastabdilna. Ya Allah, jadikan saya hamba-Mu yang selalu ingin kuat beribadah kepada-Mu ya Allah. Jangan sampai saya digantikan dengan orang lain dalam artian dalam berbuat manfaat ataupun sebagainya. Atau ada doa yang sering digunakan oleh para sahabat, Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Seperti itu. Bapak yang saya hormati dan Allah muliakan, ya kan? Selanjutnya, nah ini bagaimana sikap Rasulullah SAW terhadap berkaitan dengan masalah dunia maupun akhirat. Ya. Rasulullah SAW itu sering berdoa dengan doa yang mungkin sering kita panjatkan di pagi hari ataupun di petang hari. Doanya mungkin sudah ma'ruf ya, masyhur. Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqr wa a'udzubika min adzabil qabr. Kalau yang namanya kufur itu sangat berkaitan erat dengan apa? Musyrik ya. Musyrik ataupun murtad. Seperti itu. Nah, Rasulullah SAW selalu mendawamkan doa ini. Ya, kenapa didawamkan doa ini? Karena ini berkaitan erat dengan dunia juga apa? Akhirat. Kenapa? Karena ya kita nggak akan selamanya tinggal di dunia. Otomatis suatu saat kita akan wafat mati dan kembali ke akhirat. Allahumma inni a'udzubika ya Allah, lindungilah saya dari kekufuran.
Kufur itu berkaitan erat dengan masalah apa? Iman. Kufur berkaitan erat dengan masalah iman. Kalau seandainya kita sebagai muslim sudah hilang keimanan kita, selesai. Selesai. Kelas, nggak ada itu. Wa may yusyrik billah, barang siapa yang dia musyrik kepada Allah Subhanahu wa taala, kata Allah Subhanahu wa taala dia di dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Hajj ya, ayat 31, wa may yusyrik billah fa ka'annama kharra minas sama'. Jadi orang yang dia musyrik ataupun ya jauh dari Allah Subhanahu wa taala, karena yang membedakan antara kita dengan orang kafir adalah apa? Salat aja. Kalau saatnya kita sudah sholat tadi seperti dicampur-campur antara zuhur dengan asar dengan maghrib, mungkin ya karena capek dan sebagainya ya, jangan sampai lah seperti itu kan. Usahakan sebisa mungkin ya, dalam keadaan apapun kita untuk bisa sholat. Makanya Rasulullah selalu berkata seperti ini. Ya, idza amartukum syai'an fa'tu minhu mastata'tum. Kata Rasulullah, kalau seandainya Allah ataupun Rasulnya menyuruh kita untuk berbuat sesuatu bersifat amar, maka apa? Fa'tu minhu mastata'tum. Maka kita apa? Fa'tu minhu mastata'tum. Ya, kita berbuat sebisa yang kita mungkin seperti itu kan. Kalau misalnya mohon maaf, ya kita tidak bisa berdiri, duduk, ya kan. Kalau tidak bisa duduk sambil rebahan. Bahkan ketika sudah tidak bisa rebahan, masih bisa dengan apa? Isyarat. Seperti itu kan. Fa'tu minhu mastata'tum. Jangan sampai hilang keimanan kita gara-gara tidak sholat. Tetapi yang berkaitan dengan apa? Dengan larangan, kata Rasulullah apa? Bukan fa'tu atau fantahu mastata'tum, tidak. Tapi langsung berkata apa? Wa idza amartukum syai'an fa'tu minhu mastata'tum wa idza nahaytukum anhu fantahu. Kalau seandainya Allah atau Rasulnya melarang dari segala sesuatu, fantahu itu artinya apa? Tinggalkan, jauhi. Tinggalkan, jauhi. Gak ada bahasanya itu gak ada setengah-setengah. Ya, bolehlah sedikit-sedikit formal, walaupun sedikit seperti itu. Bisa. Walaupun misalnya ada manfaatnya, bisa. Darul mafasid muqaddamun ala jalbil maslahat. Walaupun mungkin di situ ada manfaat, tetapi manfaatnya lebih besar daripada Manfaatnya lebih besar daripada manfaatnya. Lebih baik ditinggalkan. Seperti itu. Selanjutnya, wa yusyrik billah fa ka'anna kharra minas sama' fa takhtahu tayru aw tahmilu fi makanin sah. Ini berkaitan dengan masalah dunia dan akhirat. Dalam artian ketika seseorang sudah jauh dari Allah, maka dia seperti apa? Orang yang diputus layangan diputus, maka si layangan itu akan terbang kemana-mana. Mana-mana. Ataupun kita misalnya jatuh dari pesawat, akan dimakan oleh burung, dibawa kemana-mana dan sebagainya. Begitu juga orang yang hilang keimanannya, pondasinya hilang, selesai. Dia akan terombang-ambing dan sebagainya, tidak punya pijakan. Bisa mungkin kita lihat dari negara barat, kalau maju peradabannya, tapi jauh dari yang namanya adab, karakteristik, keimanan, akidah dan sebagainya, menjadikan hancur generasinya sedikit demi sedikit seperti itu. Alhamdulillah ya. Kemudian selanjutnya, kedua, beliau berlindung daripada kefakiran. Kalau tadi iman itu berkaitan dengan masalah akhirat, maka kefakiran erat kaitannya juga dengan masalah dunia. Fakir. Tapi sangat bersinggungan sekali dengan juga akhirat. Dalam sebuah ayat dikatakan, kadal faqru ayyakuna kufra. Kadang yang namanya kefakiran ataupun kemiskinan mendekatkan kepada kekufuran. Seperti itu. Ya, secara tidak sengaja mungkin ketika kita lapar, dalam keadaan lapar dan sebagainya, kita masih kuat gitu kan. Tapi mungkin istri kita, anak-anak kita gitu kan. Karena kita tidak tega. Datanglah misalnya satu kardus Indomie. Bisa jadi
keimanan kita. Gitu ya. Fakir. Makanya di sini dituntut ya, bahasanya dituntut untuk mapan secara kesolehan dan juga mapan secara apa? Materi di dalam Islam. Mapan secara soleh, mapan juga secara apa? Materi. Boleh memang kaya, boleh. Apalagi dia dipegang oleh orang soleh. Dan ini ada. Dulu siapa? Amr bin As radhiyallahu anhu. Mungkin Bapak juga sudah paham ya, ada Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan dan sebagainya. Ada dalam sebuah hadis dikatakan ya, ketika itu Amr bin As itu dia seorang dulu sebelum masuk Islam seorang rahib. Ya. Rahib itu dia jauh dari masalah dunia. Ya. Dia hanya taat kepada Tuhan hanya lah seperti itu kan. Sampai dia masuk Islam, dan ketika masuk Islam pun dia masih dalam keadaan sering berpuasa dan sebagainya. Akhirnya ketika itu Amr bin As disuruh oleh Rasulullah SAW ya kan, untuk memakai baju perang, ya, kemudian memakai senjata dan semuanya. Kemudian disuruh menghadap kepada Rasulullah. Wahai Amr bin As, ya Rasulullah, insya Allah kamu akan diberikan apa? Kemenangan. Ya, akan diberikan apa? Kemenangan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika kamu menang, kamu akan mendapatkan apa? Ghanimah. Ya kan? Ghanimah. Ya. Dan ghanimah itu untuk kamu dan juga untuk bahan tentara. Nah, ketika itu Amr bin As berkata apa? Ya Rasulullah, demi Allah, saya masuk Islam itu bukan karena harta, ya kan? Bukan karena apa? Kekayaan, bukan karena jabatan, bukan karena apapun, tapi apa? Karena cinta kepada Allah dan juga Rasul. Akhirnya Rasulullah SAW di sini mengatakan apa? Ni'mal mal as-solih lirrajul as-solih. Jadi alangkah bahagianya atau alangkah beruntungnya ketika apa? Harta ya, kekayaan dan sebagainya itu dipegang oleh hamba-hamba Allah yang soleh. Sebenarnya. Ya, bagaimana mungkin kita dalam artian kan di dalam agama Islam banyak sekali yang berkaitan dengan masalah harta ya Pak. Betul ya? Banyak sekali, betul ya? Dengan masalah harta, infak harus pakai apa? Harta, ya kan? Zakat harus pakai apa? Harta. Kemudian apa lagi? Haji juga harus pakai apa? Harta. Bahkan sekarang dengar-dengar haji Quran sudah sampai berapa Pak? 500 juta ya Pak? Betul? Berapa? Haji Quran sampai berapa? Kemarin saya dengar diberikan? Nggak sampai. Tapi akhirnya dikembalikan ya. Berapa? Nggak sampai. 350. Masya Allah. 350 juta. Itu berapa tahun kita mengumpulkan uang sebanyak itu ya? Gagal lagi. Masya Allah. Banyak sekali yang berkaitan dengan masalah harta dalam Islam. Ya. Jadi dalam artian termasuk haji, bahkan jihad. Ya. Jihad fisabilillah ketika perang Tabuk. Ya. Bagaimana seorang Utsman bin Affan dia menyerahkan sepertiga daripada hartanya. Kemudian Umar bin Khattab menyerahkan setengah dari hartanya dan Abu Bakar menyerahkan sampai semua hartanya. Artinya betul-betul yang namanya harta ini kalau dipegang oleh orang soleh, orang yang tepat, maka dia adalah ni'mal mal as-solih lirrajul as-solih sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian selanjutnya, nah ini dalilnya ya. Ni'mal mal as-solih lirrajul as-solih. Ya. Ini hadis diriwayatkan dalam Musnad Ahmad. Hadisnya sahih. Jadi kalau dikatakan, terus kenapa Rasulullah SAW selalu berdoa, Allahumma ya Allah, Allahumma jma'na fi zumratil masakin. Ada juga Rasulullah SAW selalu berdoa, ya Allah, kumpulkan saya di apa?
bersama orang-orang apa? Miskin kelak di surga. Ada juga doa seperti itu. Itu bagaimana? Itu sebagai uswah hasanah. Makanya Rasulullah SAW tidak menjadikan harta ini diletakkan di mana? Di hati, tapi lebih di apa? Di tangan. Seperti itu kan? Sebagai uswah untuk kita. Dan yang terakhir, beliau berlindung dari apa? Siksa kubur. Ya. Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqr wa a'udzubika min adzabil qabr. Siksa kubur. Nah, kubur ini kan kalau dikatakan sebagai barzahnya. Barzah itu kan pemisah antara dunia dan akhirat. Kalau dan kubur ini itu secara tidak langsung bahasanya memperlihatkan bagaimana tempat kita. Nah, makanya ini erat kaitannya dengan dunia akhirat kubur ini. Ya, barzah. Kalau seandainya di kubur ini ada dalam sebuah hadis ya, diriwayatkan Ibnu Majah, ya kan? Kalau seandainya seseorang kubur itu seorang mukmin masuk, ya, maka kata kubur itu ini hadisnya betul ya Pak, dalam surah Ibnu Majah mengatakan kubur itu akan mengatakan ahlan wa sahlan, selamat datang. Ya, wa innaka sesungguhnya engkau yamshi ala dhahri, sesungguhnya engkau yang apa? Yang berjalan di atas pundakku gitu kan. Fal anul itu. Kemudian sekarang saya diberikan kekuasaan oleh Allah. Diberikan kekuasaan oleh Allah. Kemudian apa? Fayattasi qabrahu wa madda basarahu ila jannah. Jadi kalau seandainya seorang muslim ya, masuk kubur, ya kan? Karena kubur ini, ya Pak, kubur ini setiap hari berbicara. Ana baitul qurba, ana baitud dur, ana baitul turab. Betul apa yang namanya kubur berbicara, padahal kan secara fisik tidak bisa kita lihat. Allah berfirman di dalam Al-Quran, "Yusabbihu lahu as-samawati wal ardh." Semua yang ada di langit, walaupun mungkin secara mata kita tidak bisa melihat, tetapi mereka semua bertasbih, termasuk kubur. Itu kalau kubur, kalau memang orang mukmin yang masuk, ya, dia akan apa? Memujinya, kemudian dia fayattasi kubur, dia akan apa? Melebar. Allah melebar. Kemudian apa? Diperlihatkan tempat dia mana? Kembali. Diperlihatkan tempat kembalinya dia kemana? Kalau ke surga ya alhamdulillah. Tapi ketika apa? Amal kafir, kalau seandainya orang kafir apa yang masuk fayadiku kubur, maka si kubur itu akan apa? Menyempit. Ya. Wa yuqayyid lahu 70 tinnina. Ini sampai akhirnya si kubur itu apa? Ketika orang kafir masuk kubur, itu si kubur itu apa? Menyempit, Pak. Ya. Fayahtalif adla'um. Fayahtalif adla'um itu sampai apa? Si tulang berulang itu apa? Saling apa namanya? Kejepit lah, beradu seperti itu kan. Belum selesai. Wa yuqayyid lahu 70 tinnina. Kemudian apa? Dibelit sama apa? 70 ekor apa? Ular. Yang mana kalau seandainya ular ini meludah ke dunia, ya kan? Itu dunia itu hancur. Allah. Itu yang disampaikan dalam sebuah hadis. Maka yang namanya kubur ini, ya, apakah siksanya atau nikmat yang dirasakan kubur ini yang penting juga, apakah secara fisik dirasakan? Betul, secara fisik, gitu ya. Bukan mimpi. Ada sebagian ulama yang mengatakan siksa kubur itu mimpi, sama seperti kita tidur, seolah-olah mimpi tapi bangun. Tapi menurut Ibnu Hajar al-Asqalani dalam Fathul Barinya dikatakan itu adalah secara fisik. Betul-betul kita sadar seperti itu kan. Maka yang namanya kubur itu kata Rasulullah, innamal qabru rawdatun min riyadil jannah aw hufratun min hufarin. Jadi yang namanya kubur ini adalah kalau saja kita sudah masuk kubur, maka kalau orang soleh maka seperti apa? Rawdah, taman di surga gitu kan. Tapi kalau seandainya nauzubillah lebih banyak maksiatnya, maka seperti apa? Ya neraka. Jadi banyak juga cerita ya tentang permasalahan sifat-sifat buruk. Ya mungkin Bapak tahu yang namanya kenapa banyak sekali orang
semua kisah buruk itu termasuk Fir'aun dan Qarun itu di Mesir semua ya Pak. Mesir ini Pak, kalau orang baiknya itu seperti para nabi, ya kan? Tapi musuhnya juga orang jahatnya seperti apa? Fir'aun, seperti Fir'aun atau posisi pada mereka. Makanya lawannya berat ya kan? Bahkan ya namanya Fir'aun ya. Ini setelah diberi hal dunia ya, kan ada sifat-sifat tadi sudah kita gambarkan bagaimana Rasulullah SAW menggambarkan bagaimana Rasulullah SAW ketika diberi dunia dan akhirat itu yang selalu diperlihatkan oleh Rasulullah. Nah, jangan sampai kita seperti Fir'aun, gitu kan? Dalam surat Az-Zukhruf, wa nada Fir'aun fi qaumihi ya qaumi alaysa li mulkan, ini sudah seperti Tuhan ya kan? Maka Allah menenggelamkannya, gitu kan? Kemudian juga Pak Qarun, gitu kan? Nah, yang menjadi permasalahan kalau yang seperti Qarun ini ada di mana? Di Mesir juga. Ada di Mesir itu namanya daerah Fayum. Daerah apa? Fayum. Itu Fayum itu di sana ada namanya danau. Nah, dikatakan danau itu dari sebagai apa? Danau Qarun. Banyak sekali peninggalan-peninggalannya di sana, ya, rumah-rumahnya dan sebagainya. Ya. Hanya saja sudah tinggal puing-puing, gitu kan. Nah, ini yang menjadi permasalahan. Terkadang ketika seseorang diberikan oleh Allah dunia, dia mengatakan apa? Qala innama utituhu ala ilmin indi. Nah, ini. Ya kan? Qala innama utituhu ala ilmin indi. Jadi ya, saya bisa mendapatkan harta. Ya, hartanya juga sampai diangkut ya. Beberapa orang itu kan kuncinya itu kan. Tapi saya mendapatkan harta ini kan atas apa? Kemampuan saya, kebiasaan saya, keilmuan saya. Bahasanya seperti itu. Nah, ini juga kalau yang atas ujub, ini juga apa? Ujub. Nah, ini nauzubillah kan kita dijauhkan daripada sifat-sifat seperti ini. Ya, terakhir, bagaimana sekarang pandangan Islam terhadap harta? Ya. Mudah-mudahan kita semua di Allahumma aqinina ya. Semoga Allah memberikan kepada kita kecukupan. Allahumma aqinina bihalalika al-haramika. Semoga Allah memberikan kita kecukupan dengan yang halal dan dijauhkan dari yang haram. Nah, ini pandangan Islam tentang harta kekayaan, bahwa yang namanya harta kekayaan itu sebagai apa? Qiyaman. Ya, qiyam itu apa? Penegak kehidupan pokok. Makanya mohon maaf kalau misalnya anak kita belum pantas untuk menerima uang dari kita, kekayaan dan sebagainya, maka untuk tidak diberikan. Seperti itu kan, misalnya belum berakal, ya, atau belum balik, tidak bisa membedakan ya, yang baik dan yang buruk dan sebagainya. Jangan sampai kita memberikan kepada anak kita harta yang lebih banyak dan sebagainya. Karena ini adalah sebagai apa? Pilar hidup kita. Kemudian yang kedua, harta juga sebagai apa? Khairan. Apa? Kebaikan. Nah, di dalam beberapa ayat Al-Quran harta disebut sebagai apa? Khairan. Nah, di sini bahasanya Qul ma anfaqtum min khairin. Ada di dalam surat Al-Adiyat yang sering kita baca, innahu lihubbil khairi lasyadid. Nah, makanya kenapa manusia sering berantem? Nah, itu dia. Karena yang namanya khair, harta itu lasyadid, itu betul-betul diperebutkan. Makanya ada tamak dan sebagainya. Kalau tidak mau memberikan hartanya ya karena sifat tamak seperti itu. Ya, intinya, nah kekayaan merupakan nikmat Allah yang diberikan kepada Allah dan Rasulnya yang beriman dan bertakwa. Nah ini penting, harus digarisbawahi, gitu kan? Jadi yang namanya Allah akan bukakan pintu rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka itu dengan ada syaratnya Pak. Pertama dia beriman, kemudian apa? Bertakwa. Wa anna al-Qur'anu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas sama. Ya kan? Allah. Syaratnya cuma dua, iman dan takwa. Insyaallah Allah akan bukakan apa? Segalanya buat kita. Nah, silakan kalau yang ini bisa berkontemplasi ya, ataupun bisa berbeda pendapat. Kalau berdasarkan ayat ini, kemiskinan, mohon maaf, merupakan ujian dan musibah
yang menimpa kepada orang yang berpaling atau kufur dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi memang betul ya namanya asyadul bala gitu kan, yang namanya bala itu kan ya tergantung kepada keimanan seseorang. Semakin dia keimanannya tinggi, ujiannya juga semakin berat, bisa jadi seperti itu kan. Tapi kalau dengan masalah kemiskinan, kebetulan Allah berfirman di sini, wallahu matan qaya aminatan wa qiyatiha rabban min kulli makan faqafara bi aqlina fa'ataqaha al-basuju wal khauf. Intinya kalau di sini lebih kepada orang yang sudah diberikan nikmat oleh Allah kemudian dia kufur, maka Allah akan mengganti nikmat tersebut dengan apa? Kekufuran. Ya. Oke, terakhir supaya kita bahagia dunia dan akhirat. Pertama, tadi kembali lagi harus beriman kepada Allah, ya kan? Maka yu'minu billah wal yawmil akhir wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ini kiat-kiatnya agar kita bahagia dunia dan akhirat. Ya. Pertama, beriman kepada Allah, hari akhirat, dan juga bertakwa. Insyaallah Allah akan membukakan apa? Rezeki kita min haitsu la yahtasib. Pertama iman ya, dan takwa. Kedua, ini kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Sebisa mungkin ya, kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Misalnya kalau kita tidak paham tentang hal apapun, silakan ditanyakan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah apa? Salah satu kebahagiaan dunia dan akhirat juga kembali kepada apa? Materi. Ya kan? Materi. Salah satunya adalah yang dikatakan oleh ulama besar, ma la yatimul wajib illa bihi bahwa wajib. Contoh, ya kan? Kenapa harta ini menjadi sesuatu yang sangat penting? Ya. Kita mau haji, itu kan termasuk rukun Islam, gitu kan? Zakat juga rukun Islam. Atau bahkan mungkin pakaian yang melekat di kita, kalau kita tidak punya uang dan sebagainya, bagaimana kita mau sholat? Itu sholat itu adalah wajib. Malayatul wajib, sesuatu yang wajib kalau misalnya tidak disempurnakan dengan wasilahnya, maka dia tidak akan gugur. Contoh misalnya sholat adalah wajib, maka wudu yang menjadi wasilah terhadap sholat tersebut menjadi apa? Wajib. Begitu juga misalnya pakaian dan sebagainya, harta benda dan sebagainya. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Bapak yang saya hormati dan Allah muliakan, terima kasih. Kajian ini tadi tentang permasalahan bagaimana kita bisa meraih kebahagiaan dunia dan akhirat dan menempatkan harta ini hanya sebagai apa? Pelengkap atau kebutuhan tersier, ya, bukan sebagai kebutuhan yang beruri, ya. Tapi ya, keimanan dan juga kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah sebagai jalan utama untuk mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Doa. Kita sama-sama doa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu 'abduka wa nahnu ala ahdika wa wa'dika mastata'na. Na'udzu bika min syarri ma sana'na wa nab'u laka bi ni'matika 'alaina wa na'udzu bi dhanbina faghfir lana fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma innaka ta'lamu hadhihi al-qulub والاجتماع على محبتك والتفق على طاعتك والوحي على طاعتك وبعاهدك على نصرة الشريعة ووفق اللهم رابطتها وأدي مدها وبها سبلها وابدأها بنورك الذي لا يخطو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وحيها بمعرفتك وأمتها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله. الفاتحة.